menjelaskan hasil riset kami mengenai manajemen konflik Pondok Pesantren Sindang Sari Al-Jawami dalam peran gaya kepemimpinan. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kami membahas hasil riset kami mengenai manajemen konflik dan gaya kepemimpinan, perlu kita ketahui bersama bahwa mengapa kelompok kami, kelompok 4, mengambil objek Pondok Pesantren Sindang Sari Al-Jawami sebagai objek penelitian kami. Yang adapun di antaranya yang melatar belakangi kelompok kami mengambil objek Pondok Pesantren Sindang Sari Al-Jawami, yang pertama yaitu adanya reputasi dan pengaruh. Jadi Pondok Pesantren Al-Jawami ini dikenal sebagai salah satu pesantren yang terkemuka dengan pengaruh yang luas dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini di pesantren Al-Jawami dapat memberikan wawasan yang berharga tentang praktek konflik, manajemen konflik, dan gaya kepemimpinan yang efektif dalam konteks lembaga pendidikan yang berkembang. Adapun yang melatar belakangi kenapa kami mengambil pesantren Al-Jawami, yaitu memungkinkan studi kasus yang kaya. Jadi pesantren Al-Jawami mungkin memiliki beragam kasus konflik dan situasi kepemimpinan yang dapat dijadikan studi kasus yang kaya melalui analisis yang mendalam terhadap kasus-kasus tersebut. Maka penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen konflik dan gaya kepemimpinan di pesantren tersebut. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya konflik itu kita tidak bisa hindari, baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan dalam organisasi. Adapun contoh konflik yang kami teliti di pesantren Al-Jawami, di sana terdapat konflik internal dan eksternal. Adapun konflik internal dari Pondok Pesantren Al-Jawami tersebut yaitu tentang kedisiplinan para santri, dan konflik eksternal yang ada pada pesantren Al-Jawami yaitu tentang salah satu organisasi yang ada di pesantren Al-Jawami, yaitu organisasi CDSA, Klub Dakwah Santri Al-Jawami. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menggambarkan atau secara deskriptif disajikan dengan komprehensif dan menyeluruh yang dapat disajikan juga melalui kata-kata, lisan, ataupun disajikan dalam laporan yang terperinci. Nah, dalam pengambilan data, kami menggunakan jenis sumber data primer atau jenis data asli orang pertama. Dalam teknik pengambilan data, kami menggunakan beberapa teknik yang dimana salah satunya yaitu wawancara dan observasi. Pondok Pesantren Sindang Sari Al-Jawami yang terletak itu ada di Cilenyi, Desa Cilenyi Wetan, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Pondok pesantren ini didirikan pada bulan Mei tanggal 3 tahun 1931 oleh ulama besar yaitu Kiai Muhammad Sujaran. Pondok pesantren ini asalnya bernama Sindang Sari. Namun seiringnya berjalan waktu pada tahun 1977 barengan sama lembaga formal diubah jadi namanya Pondok Pesantren Sindang Sari Al-Jawami. Pondok Pesantren Sindang Sari Al-Jawami ini diambil dari kitab usul fikih yang bernama Jamul Jawami yang disukai oleh beliau. Pondok Pesantren Sindang Sari Al-Jawami ini dari dulu sampai sekarang masih tradisional atau yang orang kenal yaitu salaf. Pondok Pesantren Sindang Sari Al-Jawami ini banyak santrinya, yaitu hampir 90%, 80% itu mahasiswa, karena Pondok Pesantren Sindang Sari Al-Jawami ini sangat strategis dari lingkungan perguruan tinggi. Gaya kepemimpinan sangat penting dalam suatu lembaga, karena dengan penerapan gaya kepemimpinan dalam suatu lembaga akan menentukan lembaga tersebut berjalan atau tidak. Nah, konsep kepemimpinan ini memberikan kekuasaan dan kewenangan yang dipegang oleh kiai untuk membuat suatu keputusan. Lalu dalam Pondok Pesantren Sindang Sari Al-Jawami ini, di dalam kepemimpinannya melibatkan desan atau yang disebut sebagai Dewan Santri. Nah, Dewan Santri ini merupakan suatu stakeholder yang berperan penting di Pondok Pesantren Sindang Sari Al-Jawami. Nah, sebagai pembantu seluruh aktivitas kegiatan pesantrenan. Bahkan sosok kiai di Pondok Pesantren Sindang Sari Al-Jawami ini memberikan mandat terkait kiai kepada desa atau yang disebut sebagai Dewan Santri, sehingga mandat yang telah diberikan kepada Dewan Pengurus dapat luasa dengan menerapkan aturan lain yang sudah tercantum di ADRT. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya desa atau yang disebut sebagai Dewan Santri ini berada di bawah pengawasan Majelis Taklim, yang dimana Majelis Taklim ini itu dikelola oleh Ketua Pondok Pesantren, Sekretaris, dan Bendahara Pondok Pesantren, serta para petinggi yang lainnya. Lalu Dewan Tahkim ini juga bertugas sebagai pengawas dan penasehat para santri dan santriwati.
Nah, Pondok Pesantren Sinar Sari Al Jawami ini menunjukkan sebuah gaya kepemimpinan yang istimewa melalui sistem nilai-nilai dan norma yang berlaku di Pondok Pesantren Sinar Sari Al Jawami. Nah, Pondok Pesantren Sinar Sari Al Jawami ini menunjukkan sebuah gaya kepemimpinan gitu. Nah, gaya kepemimpinan ini yang istimewa melalui nilai-nilai, norma dan yang berlaku di Pondok Pesantren Sinar Sari Al Jawami. Lalu, gaya kepemimpinan demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang sudah dikelola dengan cara dan berbagai kegiatan gitu yang akan dilakukan yang juga akan ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahannya gitu. Nah, dalam konteks ini gaya kepemimpinan demokratis yang diterapkan oleh desa yang disebut sebagai Dewan Santri memungkinkan adanya dialog, diskusi, dan musyawarah sebagai landasan pengambilan keputusan yang inklusif dan transparan. Nah, keputusan yang dihasilkan melalui proses musdes atau yang disebut sebagai musyawarah Dewan Santri ini mencerminkan aspirasi dan kebutuhan bersama dari seluruh anggota Dewan Santri sehingga memberikan legitimasi yang kuat bagi keputusan yang diambil. Dan adapun konflik internal yang terjadi di Pondok Pesantren Al Jawami tersebut yaitu ketidakdisiplinan terhadap santri terhadap Dewan Santri. Nah, adapun santri yang melanggar aturan-aturan atau nilai-nilai yang diterapkan oleh suatu pimpinan yaitu kiai. Selanjutnya yaitu faktor pendorong terjadinya konflik eksternal. Konflik ini terjadi di luar lingkungan pesantren Al Jawami, di mana situasi tersebut terdapat ketegangan antara pesantren dan masyarakat sekitar. Pondok Pesantren Al Jawami mengimplementasikan organisasi yang bernama Krop Dakwah Santri Al Jawami yang disingkat CDSA sebagai bagian dari upaya mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan menyebarkan syiar agama guna untuk kemaslahatan umat. Organisasi ini dirancang sebagai wadah yang bisa membawa pesan-pesan dakwah kepada masyarakat dengan tujuan memperluas pemahaman agama dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Salah satu strategi utama yang digunakan dalam organisasi CDSA adalah melalui program kegiatan kajian di majelis taklim. Dengan melibatkan sekitar 36 majelis taklim, pesantren Al Jawami berusaha untuk menyampaikan ajaran agama secara komprehensif atau menyeluruh dan mendalam kepada masyarakat sekitar. Melalui program ini, para santri dan pengajar pesantren dapat berinteraksi langsung kepada masyarakat, menjelaskan nilai-nilai agama, memberikan pemahaman yang lebih kuat dalam ajaran Islam. Konflik ini terjadi di salah satu majelis taklim pesantren Al Jawami. Nah, contoh dari konflik eksternal yang terjadi di salah satu majelis taklim pesantren Sinar Sari Al Jawami ketika seseorang penyusup mengaku sebagai utusan pesantren dan mengkritik ajaran yang disampaikan merupakan situasi yang menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat sekitar. Penyusup ini dengan sengaja menyampaikan pandangan yang bertentangan dengan ajaran pesantren, menyebarkan ketidakpastian dan kebingungan di antara masyarakat. Kritik yang dilontarkan oleh penyusup tersebut terutama terkait dengan bid'ah dalam ajaran agama. Nah, sehingga dapat menimbulkan perpecahan dan ketegangan di antara masyarakat yang seharusnya bersatu dalam sebuah kajian ini. Penyusup ini mengatasnamakan dari pesantren Al Jawami sehingga menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Nah, masyarakat mengira bahwa ajaran yang dikritik tersebut berasal dari pesantren itu sendiri sehingga hal ini menyebabkan situasi sangat kacau, kegaduhan yang dapat meregangkan hubungan antara pesantren dan masyarakat sekitar. Setelah tadi mendengar penjelasan mengenai faktor pendorong konflik dalam Pondok Pesantren Sinar Sari Al Jawami, berikut ini ada beberapa kebijakan menanggulangi konflik di Pondok Pesantren Sinar Sari Al Jawami. Yang pertama yaitu dengan cara mengintensifkan komunikasi dari setiap bidang dan juga setiap individunya. Karena dengan adanya komunikasi yang baik akan menanggulangi kurangnya komunikasi yang terjadi sehingga konflik pun dapat dicegah. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan edukasi terhadap setiap anggotanya untuk meningkatkan kesadaran diri dari setiap anggotanya sehingga dalam penyelesaian masalah setiap anggotanya dapat mengambil sikap dewasa dalam penyelesaian masalah tersebut. Kemudian yang ketiga mengadakan reward bagi anggota yang berprestasi atau anggota yang berkinerja tinggi. Tujuannya untuk meningkatkan giroh atau semangat dari setiap anggotanya dan mengurangi terjadinya konflik. Semua kebijakan ini disepakati dalam forum musyawarah. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu dengan cara mengadakan bincang-bincang ringan antara Dewan Santri maupun organisasi CDSA dengan Dewan Tahkim. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengenai manajemen konflik yang ada di Pondok Pesantren saat ini dan gaya kepemimpinannya. Di sini kita ada penutup ataupun kesimpulannya yang dimana Pondok Pesantren Sinar Sari Al Jawami ini sudah menerapkan manajemen konflik. Kenapa? Karena manajemen konflik ini digunakan untuk penyelesaian problem yang ada, baik itu secara internal ataupun eksternal.
Lalu mengenai gaya kepemimpinannya, kami juga menemukan bahwasanya Pondok Pesantren Sunan Sari ini menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis karena keputusan ini melalui musdes atau musyawarah dewan santri. Nah, musyawarah dewan santri ini yang sangat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan bagi seluruh anggota dewan santri.